Shalom semuanya, shalom juga yang berada di rumah, pasti semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih dalam perlindungan Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita mau mulai ibadah ini, kita mau doa terlebih dahulu. Yes. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Tiada hentinya kami bersyukur buat anugerah yang sudah Tuhan berikan. Hari lepas hari Engkau selalu ada di setiap rutinitas kami. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita puji. Tidak ada Allah lain selain Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, di mana 1-2 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Lawat kami Tuhan, terima kasih Bapa. Kuasa-Mu sanggup menjangkau kita semua. Kami siap untuk memuji nama-Mu dan bersorak-sorai. Yang siap sama-sama katakan amin. Yuk kita yang berada di rumah, kita sama-sama kita memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh-Mu hadir malam ini Bapa. Jamah setiap hati kami Tuhan. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang terutama di hidup kami. Yes. Haleluya Yesus. Yes, Roh-Mu akan bekerja pada malam ini Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau
bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk menerima taburan firman-Mu Bapa. Buka hati dan telinga kami Bapa, agar kami bisa mengerti isi hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu yang siap untuk menerima taburan firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Hari ini atau malam ini kita boleh datang, kita boleh menghadap hadirat Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan buat kita sekalian. Terutama kita bisa mengikuti ibadah, kenaikan Tuhan dan akan menerima pencurahan kuasa Roh Kudus selama 10 hari. Berbahagialah kita sekalian yang dianugerahi waktu kesempatan untuk dapat berkumpul dan melayani. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman yang diberi tema lalang di antara gandum. Mari kita sama-sama baca Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9. Terus ayat 24 ya. Kita akan baca. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang membawa Alkitab, kita sama-sama membuka Alkitab, kita sama-sama membacanya. Di dalam ayat 24, kalau 1 sampai 9 itu adalah berbicara kerajaan surga itu seumpama seorang penabur benih yang baik. Saudara, perlu kita ketahui, Tuhan Yesus waktu pertama memulai pelayanannya, yang diucapkannya adalah bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi pertobatan yang diutamakan, lalu kerajaan Allah. Dan selanjutnya setelah dia masuk dalam pengajaran, mengajar banyak orang, maka dia memulai berbicara tentang kerajaan Allah. Dan dengan perumpamaan dia berbicara kerajaan Allah itu seumpama apa, ya, yaitu diantaranya pada hari ini kita akan bicara mengenai kerajaan Allah sebagai seorang penabur. Kerajaan Allah itu seperti lalang di antara gandum. Dan mari kita sama-sama membaca Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus dalam pertama dia mengajar. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu malam, orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu berkata dan berkata kepada tuannya, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan?
akan dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dan ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus waktu dia mulai mengajar. Dia mengumpamakan kerajaan surga itu seperti seorang penabur. Jadi siapa penabur itu? Penabur yang baik itu adalah anak manusia, Yesus Kristus. Siapakah ladang? Ladang itu dunia ini, yaitu termasuk kita orang-orang percaya, itulah ladang. Dan benih yang ditabur yang baik itu adalah gandum, biji gandum. Jadi kita tahu setiap Tuhan menabur hal-hal yang baik. Ya, tetapi di sini dikatakan di dalam ayat ke-24 selanjutnya, kenapa bisa ada lalang? Nah, tapi Tuhan berkata, lalang itu ditabur oleh seorang musuh. Ya, musuh. Bukankah di sekeliling kita juga banyak orang-orang yang seperti berlawanan dengan kita, seperti musuh kita tapi tidak kelihatan, ya. Nah, demikian firman Tuhan katakan bahwa lalang itu bisa tumbuh karena ada yang menabur. Ya, di sini dikatakan Yesus membentangkan satu perumpamaan. Ya, perumpamaannya kerajaan Allah itu seumpama seorang penabur. Yang menabur itu adalah Yesus Kristus. Yang ditaburnya adalah benih firman Tuhan. Benih firman Tuhan ditaburkan di ladang. Tetapi pada satu saat waktu menjelang beberapa hari kemudian tumbuhlah gandum itu dan disertai dengan lalang. Dan mereka tentunya merasa heran, dari mana lalang ini? Sedangkan mereka tahu yang menabur benih baik itu adalah benih gandum, bukan lalang. Nah, demikian dalam kehidupan kita, ya. Tuhan menaburkan setiap firman-Nya yang baik kepada kita. Tetapi kenapa bisa ada benih-benih lalang di dalam hati kita? Ya, perlu saya sampaikan sedikit bahwa perumpamaan lalang dan gandum seringkali diumpamakan oleh hamba-hamba Tuhan. Lalang itu adalah orang-orang Kristen, ya, sifat orang-orang Kristen, dan gandum itu juga adalah berbicara tentang orang-orang Kristen. Orang Kristen gandum, orang Kristen lalang. Seringkali juga ada dikatakan orang Kristen merpati, orang Kristen padang pasir dan sebagainya. Tetapi jelas-jelas Tuhan katakan di sini hanya lalang dan gandum. Nah, pada waktu ditaburkan benih yang baik itu, ya, si jahat ini tidak senang. Dia tidak senang ada benih firman Tuhan tumbuh di ladang. Ya. Pada waktu firman Tuhan disampaikan kepada kita, ya, ada sesuatu oknum yang lain yang tidak suka. Dia menyelinap, ya, dengan diam-diam dia masuk. Dia taburkan juga benih-benih lalang di dalamnya. Nah, kalau kejahatan itu seringkali datangnya sembunyi-sembunyi pada waktu malam, bukan terang-terangan, ya. Kalau yang menabur benih baik ini dia terang-terangan, bangun pagi-pagi dia tabur, ya, artinya itu orang bisa melihat. Tetapi kalau yang si jahat menaburkan diam-diam pada waktu orang sedang tidak berjaga-jaga, waktu orang sedang tidur, disitulah dia taburkan benih lalang. Sebab itu biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mewaspadai bahwa di sekeliling kita ini banyak sekali lalang-lalang yang tumbuh di sekitar kita yang kita tidak tahu, ya. Mungkin ada di dalam keluarga kita, mungkin ada di dalam tetangga ataupun di dalam gereja juga, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat selanjutnya, tetapi pada waktu semua orang sudah tidur, datang musuh
musuh itu datang menaburkan benih. Nah, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah gandum. Nah, pada waktunya sudah tumbuh, maka lalang ini juga tumbuh kelihatan, ya, dan sama-sama tumbuh. Lalang tumbuh, gandum tumbuh, lalang juga tumbuh, sama-sama tumbuh, ya, dan tumbuhnya bersamaan. Lalu hamba-hamba Tuhan ini melihat kenapa bisa ada lalang, sedangkan tuannya menabur gandum. Bukankah demikian di dalam kehidupan kita juga sebagai anak-anak Tuhan? Kita ini adalah anak-anak Tuhan, Kristen gandum, ya. Kita juga seringkali berpikir, bukankah setiap minggu kita mendengar firman, semua yang hadir dengar firman. Firman itu semua yang ditaburkan baik, ya. Tapi kenapa bisa orang bisa berlaku jahat, ya? Bisa melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, ya. Nah, ternyata saudara sekalian, perlu kita ketahui, ya, bahwa firman yang ditaburkan oleh Tuhan itu bukan melalui pikiran, tapi melalui hati. Dari hati Yesus ke hati kita, ya. Tapi kalau iblis, si jahat, menaburkan firman bukan dalam hati, karena hatinya memang jahat, hatinya penuh dengan kebencian, dengki, ya, kecemburuan, kemarahan dan sebagainya. Tapi dia menaburkan dalam pikiran. Nah, di pikiran inilah yang dikelola lalu masuk ke dalam hati. Tapi firman Tuhan taburkan melalui hati. Hati Yesus ke hati kita. Apakah kita membuka hati untuk menerima taburan firman Tuhan? Firman Tuhan katakan di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9, ada 4 tipe tanah yang menerima taburan firman Tuhan. Hanya satu yang menerima dengan hati, yaitu tanah yang baik. Yang 3 ini mereka menerima hanya dengan pikiran. Ya, jadi yang 3, 1, 2, 3 ini termasuk adalah bisa menjadi lalang-lalang, bisa menjadi orang-orang yang murtad, jahat, bisa jadi orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, bisa merugikan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika gandum itu sudah mulai bertumbuh, lalang itu juga tumbuh. Hamba-hambanya bertanya, Tuhan, kalau begitu kita cabut aja itu lalang, bikin rusak aja tanaman, ya, nanti semua pupuk-pupuk yang baik untuk gandum diisap sama dia. Tapi Tuhan ini dengan bijaksana menjawab. Dia bilang apa jawab Tuhan itu? Sekarang musuh yang melakukannya lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi Tuhan itu berkata jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ya, Tuhan melarang, ya, hamba-hambanya. Di sini Tuhan melarang hamba-hambanya untuk mencabut. Kenapa? Sebab menurut orang yang menyelidiki lalang ini kenapa kalau dia dicabut gandum ikut tercabut? Karena dikatakan lalang ini akarnya itu melilit di akarnya gandum, ya. Dia melilit di akar gandum, maka itu kalau dicabut lalangnya, gandum pasti tercabut karena akarnya menjadi satu, ya. Nah, tetapi Tuhan ini berkata sudah, jangan, biarkan aja, daripada tercabut semua nanti nggak ada hasilnya. Biarkan mereka sama-sama tumbuh. Nah, nanti ada waktunya, ada saatnya. Kapan waktunya? Kapan saatnya? Adalah waktu setelah mereka menjadi besar, dan di situ baru kita bedakan mana gandum, mana lalang. Nah, kita lihat dulu, ya, sifat-sifat daripada lalang. Sifat lalang ini adalah sifat yang merusak, sifat yang tidak menguntungkan. Sifat lalang ini adalah merugikan pemiliknya, karena dia bisa merusak tanaman yang lain. Tapi sifat gandum adalah memberi. Sifat gandum bukan saja memberi, tapi menghasilkan dan memberi keuntungan. Nah, kenapa Tuhan ini berkata
tunggu sampai sudah saatnya menuai. Ya. Waktu Tuhan itu paling terbaik. Ada saatnya nanti Tuhan akan membedakan mana gandum, mana lalang. Ya, ada saatnya. Jadi bukan sekarang. Seringkali kita kalau melihat ada hal-hal yang tidak menyenangkan ya di dalam gereja, di dalam pelayanan mungkin kita kesel ya, kita kayaknya tuh sebel. Orang yang begini kok masih mau dipakai. Sudah singkirkan, tapi jangan ya. Tuhan ini bilang jangan, biar aja dia bertumbuh. Biar dia ada di sekeliling gandum. Enggak apa-apa. Ada saatnya. Jadi bagi Tuhan ada saat dan ada waktu ya. Bagi kita mungkin kita mau cepet-cepet nih, daripada ini menghalangin, menghambat ya ibadah kita, menghambat pelayanan kita dan sebagainya ya. Sudah singkirkan aja, enggak usah dikasih tugas. Tapi Tuhan katakan ada waktunya. Waktunya kapan? Waktu penuai nanti. Nah, waktu menuai itu adalah pada saat gandum ini sama-sama tumbuh dengan lalang. Ya, mereka bisa membedakan mana gandum mana lalang. Kalau gandum itu terus bertumbuh, lalang juga bertumbuh. Tetapi gandum batangnya berisi, dia bertumbuh besar. Akhirnya dia mempunyai punya bulir, bunga dan menghasilkan buah. Tetapi lalang dia bertumbuh juga, tapi batangnya hampa, ya kosong. Maka itu lalang tuh lalang ringan. Kalau gandum itu berat, karena batangnya saja sudah padat terisi, ya banyak isinya sampai dia menghasilkan bunga, menghasilkan bulir-bulir gandum. Ya. Nah saat itulah perbedaannya. Ya, perbedaan orang-orang Kristen lalang dan orang-orang Kristen gandum. Perbedaannya adalah pada saat nanti tumbuh bersama-sama. Nah, yang Kristen asal-asalan yang menerima firman hanya sebatas pikiran, maka jatuhnya di pinggir jalan, lalu dia melupakan, dia meremehkan firman, akhirnya dimakan oleh burung. Nah, lagi Kristen lalang ini, dia dengar firman, dia cepat gembira menyambutnya. Tetapi ya hanya sebatas itu. Dia tidak pernah bertumbuh, tidak pernah berakar. Kenapa? Di batu-batu tanahnya tipis. Ya, tidak bisa menghasilkan. Akhirnya dia kalau dapat masalah, ya dia sudah nggak bisa bertahan, dia akan menjadi meninggalkan Tuhan. Dan juga di semak duri. Di semak duri ini adalah terlalu banyak di dalam hatinya. Tidak ada tempat yang kosong untuk Tuhan, apalagi untuk firman Tuhan. Makanya tempat itu diisi oleh semak berduri, semak belukar yang bisa menjalar, mengganggu, menghambat pertumbuhan imannya. Akibatnya kalau ada pencobaan, kesusahan, penderitaan datang, dia mudah meninggalkan Tuhan. Dia mudah murtad. Tapi beda dengan orang Kristen gandum. Ya, Kristen gandum ini mereka itu begitu menerima firman, begitu menerima taburan firman, mereka tidak taruh di pikiran, tapi taruh di hati. Mereka renungkan, ya mereka simpan, mereka sambut firman Tuhan, mereka taruh di hati, baru mereka pikirkan. Ya, setelah mereka pikirkan, maka barulah mereka akan bertindak dan melakukan. Nah, inilah perbedaan lalang dan gandum. Lalang mudah sekali dicabut karena dia ringan, ya. Tapi gandum agak sulit, apalagi kalau dia sudah berbulir padat, ya. Nah, pada saat itu ada waktunya kata tuannya. Ada waktu Tuhan juga bagi orang-orang yang demikian, ya. Pada saat nanti saat pengumpulan gandum-gandum. Nah, pisahkan mana yang lalang, pisahkan mana yang gandum, dibawa ke gelumbung Tuhan. Lalang-lalang diikat, dimasukkan ke dapur api, tapi gandum tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk dalam menerima perjanjian Tuhan, yaitu pencurahan kuasa Roh Kudus. Kalau saudara dan saya, kita adalah gandum-gandum. Yuk mari
tetaplah kita menghasilkan buah, tetaplah kita bertumbuh. Meskipun di sekeliling kita banyak lalang yang seakan-akan menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Ya, banyak hal yang bisa membuat kita menjadi putus asa, kecewa. Tapi kita minta kuasa Tuhan, Roh Kudus mengurapi kita supaya kita dapat kekuatan, kita bisa menang. Ya, seperti gandum ini, dia tidak terpengaruh dengan lalang, meskipun di sekitar dia banyak lalang, seperti belukar yang seakan-akan mau menghancurkan, mau membuat dia tidak berhasil untuk menghasilkan buah, tapi dia tetap bertumbuh. Ya, karena apa? Dipupuk terus, dipupuk oleh yang mempunyai ladang ini. Dan saudara sekalian, biarlah kita tetap pada zaman akhir ini, kita akan tetap bertumbuh, kita akan tetap berakar dimanapun kita berada. Ya, kalau kita mau bertumbuh, kita mau berakar, siapkan hati kita. Ya, dan hati yang bisa gembur, bisa menjadi hati yang baik, supaya benih firman Tuhan bisa tertanam adalah hati yang sudah siap diproses, hati yang sudah siap dibentuk oleh Tuhan. Ya, kita harus mau dibentuk, kita harus mau dinasehatin, kita mau ditegur. Ya, saya paling senang kalau orang lebih banyak menegur saya, kesalahan saya, kekurangan saya. Karena kalau hal itu yang saya terima berarti saya kurang berbuat salah, kurang melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tapi kalau kita terus disanjung, kita dipuji, maka kita nanti bisa menjadi tinggi hati, sombong. Akibatnya pertumbuhan rohani kita akan terhambat, maka kita tidak bisa menjadi gandum, tapi kita menjadi lalang-lalang. Dan saudara yang dikasih Tuhan, inilah lalang dan gandum diperumpamakan oleh Tuhan. Pada malam hari ini waktu kita mendengar firman Tuhan, saya tidak tahu apakah saya dan saudara hari ini adalah gandum ataukah mungkin lalang. Tapi kita tidak usah pedulikan lalang-lalang, kita pedulikan keadaan kita, ya, supaya kita menjadi gandum-gandum yang berisi, yang kelak pada saat nanti penuaian datang, maka tidak akan sia-sia. Ya, Tuhan akan menuai banyak hasil buah-buahan. Nah, tadi saya sudah jelaskan sifat gandum dan sifat lalang. Sifat gandum adalah mereka menerima firman Tuhan tapi masuk ke pikiran, tidak di hati. Tapi Kristen gandum menerima firman Tuhan, masuk bukan di pikiran dulu tapi di hati. Karena Yesus yang berfirman menaburkan benih itu, dia taburkan melalui hatinya, hati Yesus. Jadi maka itulah supaya hati kita menjadi hati yang sudah dibersihkan, dibuang semua batu-batu, dibuang semua semak duri itu, supaya kita boleh menjadi tanah yang subur, tanah hati. Ladang itu berbicara hati kita, ya, hati setiap umat Tuhan, ya, supaya pada saat nanti ditaburi benih firman Tuhan itu bertumbuh dan kita menjadi anak-anak Tuhan gandum yang senantiasa siap dituai dan dibawa masuk ke lumbung Tuhan. Dan kita juga boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi teman-teman, bagi sahabat sepelayanan kita. Nah, jadi perlu saya sampaikan sekali lagi, mengapa Tuhan membiarkan atau Tuhan izinkan gandum dan lalang itu tumbuh bersama-sama, bukannya dicabut, karena Tuhan ada waktu Tuhan. Segala sesuatu itu ada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Waktu Tuhan itu paling tepat, waktu Tuhan itu paling benar, ya. Kalau waktu kita ingin cepat-cepat dicabut, disingkirkan, tapi Tuhan bilang jangan, sebab ada waktunya nanti akan ada pemisahan. Orang benar, orang fasik, orang jahat, ada saatnya dipisahkan. Yang jahat, yang melakukan merusak itu akan disingkirkan, ya. Tetapi yang hidupnya benar, takut Tuhan, mengasihi Tuhan, selalu menjalankan sesuai dengan firman Tuhan, mereka itu akan dibawa masuk ke dalam kemuliaan. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara gandum dan lalang? Lihat pertumbuhan bersama-sama.
Sekarang mungkin kita tidak bisa melihat perbedaan karena masih belum menghasilkan buah. Tapi pada saat kita menghasilkan buah, menghasilkan bulir-bulir, menghasilkan gandum-gandum itu, barulah kelihatan, oh ini dia. Kelihatannya dia beribadah, kelihatannya dia rajin melayani. Tapi apa yang ia lakukan itu semuanya hampa, tidak menghasilkan seperti lalang. Ya, mari biarlah kita mau isi hidup kita pada akhir-akhir ini, ya. Karena sekarang kita ini terbatas berbakti, mendengar firman juga terbatas, tapi biarlah kita isi terus kehidupan kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, baik kita dengar, jangan taruh di pikiran dulu, simpan, taruh di hati. Karena Tuhan yang sebagai penabur, dia menabur benih melalui hati, dan dia juga mau hati kita yang akan bersedia untuk menerima benih firman Tuhan. Dan semua ini kita bisa dapat lakukan kalau kita mau jadi gandum-gandum yang berisi pada akhir zaman nanti. Kalau Tuhan datang, kita semuanya tidak ada yang ketinggalan, semuanya diangkat oleh Tuhan, ya. Dan kita akan bersorak-sorai, bersukacita, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang lalang-lalang, kehidupan seperti lalang, biarlah sadar dan bertobat, kembali kepada Tuhan. Ya, masih ada kesempatan, Tuhan masih memberi waktu kepada mereka supaya mereka bersadar dan bertobat. Ya. Yang kita yang adalah gandum-gandum, terus lakukan, buatlah kebaikan. Ya, lakukan terus apa yang bisa kita lakukan. Jangan musingin hal-hal yang sepele. Jangan musingin hal-hal yang tidak perlu kita pusingkan, yang tidak perlu kita pikirkan. Terutama firman Tuhan yang kemarin minggu kita dengar bahwa ada 9 hal ya yang dalam kehidupan yang disukai Tuhan atau tidak. 9. Jadi jadilah yang 9 yang baik, tidak sombong, tidak tinggi hati, tapi murah hati, suka memberi, suka menolong, dan selalu suka melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan hati manusia. Dan saudara sekalian dikasih Tuhan, apa upahnya kalau kita akan menjadi gandum, dan apa juga yang diterima kalau menjadi lalang? Di dalam ayat terakhir Matius 13 dikatakan, ayat 41 dulu ya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Nah, inilah orang-orang yang lalang, menyesatkan orang, merugikan orang, juga merugikan Tuhan, ya. Dan dikumpulkan semuanya yang melakukan kejahatan. Kejahatan banyak, saya tidak bisa sebut satu persatu, kita semua sudah tahu. Melakukan kejahatan bukan saja di dalam lingkungan, di dalam kekristenan, ya, dalam pekerjaan apapun, mereka itu selalu melakukan hal yang untuk merusak, yang membuat banyak orang menjadi serba tidak enak. Jangan dipusingkan itu, pada saatnya nanti, ya, Tuhan akan mengadakan pemisahan dan semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan tangisan. Nah, inilah yang gandum akan mengalami hal yang demikian. Tetapi berita yang menyenangkan bagi lalang itu ya, yang berita menyenangkan bagi gandum dikatakan 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir di sini, kita semua adalah gandum-gandum. Baik di dalam keluarga kita, baik di dalam gereja, dimanapun kita berada, kita selalu menjadi gandum, ya, yang bisa memberikan keuntungan bagi Tuhan, keuntungan bagi sesama kita, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan sesama. Ya, sebab itu jangan pusingkan lalang-lalang yang ada di sekitar kita. Apapun yang mereka perbuat, kejahatan apapun, biarkan aja, kita nggak perlu menghakimi. Penghakimannya itulah dari Tuhan. Ya, kita hanya berdoa supaya
mereka semua bisa bertobat menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar hidup taat kepada firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatin. Dan apa yang saya sampaikan ini banyak kekurangan. Biarlah kiranya Tuhan menolong, menyempurnakan dan memberkatin kita. Pada malam hari ikutin doa 10 hari meskipun melalui online. Karena kita tahu janji Tuhan akan digenapi. Dan janji Tuhan itu sudah digenapi pada kita. Sebab itu biarlah kita mau setia supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berhasil menghasilkan bunga, menghasilkan buah, menghasilkan gandum-gandum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkatin. Terus berdoa, terus bersekutu dengan Tuhan di rumah di mana saja. Jangan cepat putus asa, jangan kecewa. Pandang terus pada Yesus, terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kalau kita mulai, hati kita mulai tawar, kecewa, ya melihat keadaan dunia, melihat mungkin sekeliling kita. Mari cepat-cepat berbalik, cepat-cepat datang kepada Tuhan. Supaya apa yang kita tabur, kita menabur gandum, kita menuai gandum. Jangan sampai kita menabur gandum, tapi yang dituai adalah semak duri. Yeremia pasal 12 ayat 16 dikatakan, hati Tuhan sedih karena apa yang ditabur oleh bangsa Israel tidak menghasilkan. Mari taburlah hal-hal yang baik, taburlah kebenaran, keadilan, maka kita akan memperoleh juga apa yang kita dapatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur terima kasih buat renungan firman, lalang dan gandum. Tuhan, meskipun hamba-Mu tidak bisa menyampaikannya lebih jelas, kiranya Tuhan hamba percaya Roh Kuduslah yang akan menyingkapkan setiap rahasia firman kepada semua saudara-saudaraku, pelayan-pelayan Tuhan yang ada yang mendengarkan, supaya mereka diberikan hikmat pengertian dan dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan untuk dapat tetap mengerti lalang di antara gandum. Dan kami tahu Tuhan, kehidupan kami ini, kami hidup di tengah-tengah orang yang jahat, orang yang senantiasa ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, ingin merusak iman, kasih dan pengharapan kami. Tapi kami mohon kepada Tuhan, Roh Kudus tolong kami. Pada saat kami berseru, dan Roh Penolong itu akan menolong, membantu kami. Roh Penolong, Roh Kudus itu akan menopang kami, sehingga kami tetap kuat. Kami dapat senantiasa menjalani hidup sampai penuaian itu datang, sampai Yesus datang. Tuhan akan mendapati kami adalah gandum-gandum yang berisi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, dan saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menjaga kami. Kami bersyukur ya Tuhan di rangkaian ibadah doa 10 hari ini kami boleh bersatu hati, kami boleh berdoa membawa Tuhan gereja kami, bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan kami mau mulai berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di bangsa ini. Tuhan sayang sama bangsa ini. Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa Indonesia dari para pemimpinnya, dari presiden, wakil presiden, setiap menteri, staf Engkau yang memberkati. Mereka berikan hikmat, kejujuran supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Semuanya bekerja untuk kemajuan bangsa Indonesia ini ya Bapa. Biarlah Tuhan bersama dengan Engkau kami yakin dan percaya Indonesia mampu melewati krisis, Indonesia mampu melewati pandemi ini dengan baik dan kami yakin dan percaya nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Juga Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan kalau kami ada di dalam komunitas gereja kami GBI Ketapang Utara. Kau yang memberkati gereja ini Tuhan Yesus, Kau memberkati gembala sidang, tim pengembalaan, seluruh staf majelis, sampai setiap ibadah yang diadakan, biarlah setiap ibadah yang diadakan boleh menjadi berkat buat jiwa-jiwa yang hadir, buat jemaat-jemaat, baik itu ibadah secara onsite ataupun live streaming.
Kau yang memberkati gereja ini supaya boleh terus menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat setiap yang Tuhan sudah kerjakan buat kami, buat setiap penyertaan Tuhan, buat setiap apapun yang Tuhan berikan buat kami akan percaya itu adalah yang terbaik dan mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kami hari ini juga boleh memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan dalam acara doa 10 hari pada hari ini. Kami sudah mengikutinya dengan baik ya Tuhan. Biarlah semua yang sudah kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat teguran-Mu, buat nasihat-Mu bagi setiap kami. Jadikan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada malam hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita pada Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada malam hari ini. Mari saudara berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.